Halo, assalamualaikum guys. Terima kasih udah klik video ini. Oke, sesuai dengan judulnya, kali ini tuh akan membahas tentang teori konspirasi di balik serial Teletubbies. Nah, anak tahun 90-an pasti hafal banget nih sama film Teletubbies ini. Nah, kalau anak-anak sekarang tahu nggak sih kartun Teletubbies ini? Dulu pas zaman aku kecil tuh, itu tuh hits banget. Ternyata udah belasan tahun yang lalu ya guys. Anak 90-an, kalian udah tua tuh. Termasuk aku. Nah, namun di balik kelucuan kartun Teletubbies ini ternyata menyimpan beberapa teori-teori konspirasi yang menyeramkan. Salah satunya ini ditulis oleh John Paul Rice dalam web artikelnya yang mengklaim adanya simbolisme gelap di balik kartun Teletubbies ini. Artikel ini juga diperluas oleh pembela-pembela teori konspirasi yang memaknai hal-hal sederhana dalam serial ini sebagai simbol-simbol yang lebih dalam. Berikut beberapa elemen dari teori Teletubbies Holocaust. Holocaust itu artinya adalah simbol kekerasan dan juga pembunuhan massal. Oh, nggak nyangka banget ya ternyata kartun selucu ini itu menyimpan cerita-cerita yang serem juga. Jadi yang pertama itu ada dari warna karakter. Setiap Teletubbies itu memiliki warna yang khusus. Tinky Winky berwarna ungu, Dipsy berwarna hijau, Lala berwarna kuning, dan Pooh berwarna merah. Dalam teori ini, warna-warna tersebut diartikan sebagai kode-kode simbolik dari Holocaust. Misalnya warna ungunya Tinky Winky ini dikaitkan dengan gas beracun yang digunakan selama Holocaust. Dan warna merah, sipu, ini digambarkan dengan darah yang tertumpah. Teori yang kedua yaitu simbol antena di kepala Teletubbies. Semua Teletubbies memiliki antena di kepala mereka masing-masing, yang dalam teori ini dianggap sebagai pengendali pikiran manusia. Beberapa versi teori ini juga mengatakan bahwa antena-antena Teletubbies ini tuh berfungsi untuk mengendalikan pikiran anak-anak yang menonton serial ini. Yang ketiga, nama karakter. Yang pertama itu ada Tinky Winky. Nama Tinky Winky ini dianggap sebagai simbol homoseksualitas. Karena kerap kali ini Tinky Winky ini berjalan membawa tas merah, sedangkan dia itu kan laki-laki ya. Teletubbies ini hidup di lingkungan yang kosong dan juga terisolasi, di mana mereka juga bertingkah aneh dengan cara berinteraksi dengan bayi matahari dan juga alat-alat ajaib lain. Sehingga ada teori yang mengkaitkan hal itu sebagai simbol dari kehampaan dan juga kematian. Nah, selain teori-teori yang tadi aku sebutin juga, aku juga baca ada teori-teori lain yang mengatakan bahwa mereka ini sebenarnya adalah 4 anak yang diisolasi di rumah sakit jiwa. Dan mereka itu disiksa oleh para perawat-perawat di sana. Nah, yang pertama itu ada Tinky Winky. Tinky Winky ini digambarkan sebagai anak berusia 7 tahun, di mana dulu tuh dia disiksa dan sering banget diikat di pagar. Sehingga Tinky Winky ini sering kedinginan dan juga mengalami hipotermi. Sehingga Tinky Winky ini berwarna biru keunguan. Kalau Dipsy, dari yang aku baca ya, Dipsy ini menggambarkan anak berusia 6 tahun yang dikabarkan sakit-sakitan karena ketika dirawat di rumah sakit itu dia itu tidak diberikan perawatan dengan baik, jadi diterlantarkan. Sehingga Dipsy ini sering sakit-sakitan dan dia juga sering muntah-muntah terus. Dipsy ini tidak pernah dirawat oleh perawatnya, sehingga Dipsy ini sering tergeletak lemas di atas muntahan-muntahannya. Nah, di negara barat, muntah itu digambarkan dengan warna hijau, makanya Dipsy itu berwarna hijau. Lala nih, katanya Lala ini merupakan anak yang memiliki cacat muka, sehingga dia oleh perawatnya itu diisolasi di dalam ruangan sendiri selama 5 tahun. Lala ini mengalami gangguan mental yang parah banget, sehingga si Lala ini nggak pernah keluar selama 5 tahun dan nggak pernah terkena sinar matahari juga. Alhasil kulitnya ini menjadi berwarna kuning. Sedangkan cerita Po, ini merupakan anak berusia 3 tahun yang katanya itu dilempar ke perapian yang masih menyala. Bocah ini disangka batang kayu. Karena terbakar, kulit Po menjadi merah, sehingga kartun Po ini digambarkan dengan warna merah. Nah, itu tadi teori konspirasi-konspirasi dari beberapa sumber yang aku baca tentang serial kartun Teletubbies yang lucu ya guys. Ternyata ada keseraman di balik cerita-ceritanya. Tapi perlu ditegaskan kalau itu tuh cuma teori konspirasi, di mana kebenaran itu tidak didukung dengan bukti yang kuat. Dan pembuat Teletubbies juga telah menyatakan kalau serial kartun ini dibuat untuk niat yang positif dan untuk memberikan hiburan untuk anak-anak. Oke guys, itu tadi beberapa teori konspirasi tentang serial kartun Teletubbies. Nah, gimana nih menurut kalian? Kalian setuju nggak sama teori ini? Oke, terima kasih sudah menonton video aku. Mudah-mudahan kalian suka dan terhibur. Dan aku mohon maaf banget masih banyak salah-salah kata seperti biasa ya, karena ini masih awal-awal aku membuat video.
jadi masih editannya amatir. Kadang-kadang soundnya juga agak kurang jelas. Tapi aku udah berusaha untuk meningkatkan video ini menjadi sebaik mungkin. Selamat menonton teman-teman. Terima kasih. Bye-bye.